Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya ingin mempresentasikan mengenai materi bab Thaharah dalam mata kuliah Praktek Ibadah dan Qiraat. Dalam pembahasannya terdapat materi yakni pembagian dan jenis air yang ingin saya bahas. Selanjutnya yakni materi pertama mengenai air mutlak. Hukum air mutlak adalah takhurun yang artinya suci dan menyucikan. Dengan kata lain, air mutlak itu suci pada zatnya dan dapat menyucikan benda lain. Ada beberapa macam air yang dikategorikan air mutlak, yaitu yang pertama, air hujan, salju, dan embun. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya, "Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada Quran Surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih." Lalu ada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takbir dalam salatnya, beliau berdiam sesaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Lantas aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, demi kemuliaan ibu dan bapakku, apa yang kau baca ketika berdiam sesaat di antara takbir dan membaca Al-Fatihah?" Rasulullah menjawab, "Aku membaca, Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan es, air, dan salju. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa es, air, dan salju ini dapat menyucikan. Lalu jenis yang kedua itu ada air laut. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakan untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Air laut itu suci, dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal untuk dimakan," yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Nah, yang ketiga ini ada jenis air zam-zam. Hal ini berdasarkan pada hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meminta seember air zam-zam, lalu beliau meminumnya kemudian berwudu dengannya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Yang keempat yakni air yang berubah disebabkan lama tergenang. Air ini tidak mengalir atau bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan, seperti contohnya lumut dan dedaunan pohon. Menurut kesepakatan ulama atau ijma, air seperti ini termasuk air mutlak. Pada dasarnya, segala jenis air dalam pembahasan di sini yang dapat disebut air mutlak tanpa dikaitkan dengan unsur-unsur lain dapat digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Lalu kamu tidak memperoleh, maka bertayamumlah." Nah, yang kedua ini jenis air mustakmal atau air yang pernah digunakan. Air mustakmal adalah air yang pernah dipergunakan untuk mandi besar atau berwudu. Hukum air semacam ini adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, sebagaimana air mutlak dengan tanpa ada perbedaan dari segi hukum. Sebab pada dasarnya air ini suci dan tidak ada satupun dalil yang meniadakan kesucian hukumnya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum air mustakmal adalah suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci adalah hadis Rubai binti Muawidh ketika menjelaskan tata cara wudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang terdapat pada kedua tangannya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sedangkan reaksi hadis dalam riwayat Abu Daud adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kelebihan air yang ada di tangan beliau. Nah, dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut. Abu Hurairah menceritakan bahwa dia bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan kota Madinah. Saat itu dia dalam keadaan junub, sebab itu dia menyelinap pergi untuk mandi. Setelah mandi dia menemui Nabi. Beliau bertanya, "Kemana saja kamu, Abu Hurairah?" Dia menjawab, "Aku sedang junub, sebab itu aku merasa tak pantas menemui engkau, karena aku sedang dalam keadaan tidak suci." Lalu Rasulullah bersabda,
Maha suci Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Nah, hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin itu tidak najis, maka tidak ada alasan untuk menganggap air menjadi tidak suci hanya karena pernah digunakan oleh seseorang. Secara umum, hal itu merupakan persentuhan antara benda suci dengan benda suci lainnya, sehingga tidak menimbulkan pengaruh apapun. Nah, Ibnu Muzir berkata, diriwayatkan dari Hasan, Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atta, Makhul, dan Nakhil bahwa mereka berpendapat mengenai seseorang yang lupa mengusap kepalanya lalu menemukan sisa air yang masih melekat pada jenggotnya. Nah, menurut mereka, seseorang dibolehkan mengusap kepalanya dengan air tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa air mustakmal tetap suci dan bisa menyucikan. Begitu halnya dengan pendapatku. Pendapat ini adalah salah satu pendapat yang disandarkan kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ibnu Hazm menisbatkan Sufyan ats-Tsauri, Al-Butsur, dan seluruh ulama Zahiriyah. Nah, yang ketiga ini pembahasannya mengenai air yang bercampur dengan benda suci. Adapun air yang bercampur dengan benda suci, contohnya seperti sabun, minyak zafaran, tepung, dan sebagainya, yang pada umumnya terpisah dari air, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan selama masih masuk dalam kategori air mutlak. Jika tidak lagi masuk dalam kategori air mutlak, maka air itu hukumnya suci, tetapi tidak dapat menyucikan benda lain. Nah, Ummu Atiyah berkata, ketika Zainab, putri Rasulullah wafat, beliau mendatangi kami dan berkata, mandikan dia 3 atau 5 kali, atau lebih jika kalian pandang perlu. Mandikan dengan air yang dicampur dengan bidara. Pada bilasan terakhirnya, campurkan pada air itu beberapa kapur barus. Jika kalian selesai memandikannya, beritahu aku. Setelah selesai, kami memberitahu beliau, lalu beliau memberi kami kain dan berkata, balutkan kain itu pada rambutnya. Jenazah seseorang hanya boleh dimandikan dengan air yang dapat menyucikan seseorang yang hidup. Imam Ahmad, Nasai, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan bahwa Ummu Hani mengisahkan bahwa Rasulullah bersama istri beliau, Maimunah, pernah mandi di satu tempat, yaitu sebuah bak besar yang ada bekas adonan tepungnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa air tersebut telah bercampur dengan benda-benda suci. Namun, air tersebut tidak berubah statusnya dan masih dalam kategori mutlak. Kategori air mutlak. Nah, pembahasan yang keempat mengenai air yang bercampur najis. Air yang bercampur dengan najis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu pertama, jika najis yang ada di dalam air itu mengubah salah satu dari rasa, warna, atau bau air tersebut. Menurut kesepakatan ulama atau ijma, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Muhkin. Nah, yang kedua ini, air tetap dalam status kemutlakannya jika ketiga sifat yang meliputi rasa, bau, dan warna tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit ataupun banyak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Arab pedalaman berdiri lalu kencing dalam masjid. Dengan cepat para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dan jangan hentikan kencingnya. Setelah orang Badui tersebut menyelesaikan hajatnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas meminta 1 ember air lalu menyiram kencingnya tersebut, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad nomor 284. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur Budahah? Beliau menjawab, air itu suci dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkan menjadi najis. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan. Ahmad berkata hadis sumur Budaha ini sahih. Demikian pula pandangan Yahya bin Ma'in dan Abu Muhammad bin Hazm. Hukum yang ditunjukkan hadis di atas didukung oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan al-Basri, Ibnu al-Musyab, Ikrimah, Ibnu Abi Layla, Ats-Tsauri, Daud az-Zahiri, An-Nakhai, Malik, dan lain-lain. Imam Al-Ghazali berkata, aku senang jika mazhab Syafi'i sepakat dengan mazhab Malik dalam hukum air. Sedangkan hadis riwayat Ibnu Umar yang menyatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika air telah mencapai 2 qullah, maka ia tidak mengandung najis. Meskipun hadis ini mudharib atau tidak jelas dari segi sanad dan matannya, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tauhid berkata, hadis 2 qullah yang menjadi pegangan Imam Syafi'i adalah mazhab yang lemah secara nalar.
Di samping itu hadisnya juga tidak kuat. Lalu pembahasan yang kedua mengenai air sisa minuman. Nah, air sisa minuman yang dimasukkan ini adalah air yang masih tersisa dalam bejana setelah diminum. Nah, jenis air semacam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, air sisa minuman manusia. Air sisa minuman manusia tetap suci, baik yang meminumnya orang muslim, kafir, sedang junub, maupun sedang haid. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Taubah ayat 28. Sesungguhnya, orang-orang yang musyrik itu najis. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrik adalah najis secara maknawi. Hal ini karena dilihat dari aspek akidah mereka yang batil dan ketidakpedulian pada kotoran dan najis, bukan badan dan tubuh mereka yang najis. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diperbolehkan berinteraksi dengan kaum muslimin. Hal ini menjadi landasan bahwa badan orang-orang kafir ini tidak najis. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa air minum perempuan haid tidak najis adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah meminum air ketika sedang haid, kemudian saya berikan bekas minuman itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau terus menempelkan mulutnya pada tempat di mana aku menempelkan mulutku, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, jenis yang kedua ini air sisa minuman hewan yang halal dagingnya. Status air sisa yang telah diminum hewan ini boleh dimakan dagingnya adalah suci. Sebab air liur yang keluar dari daging yang suci. Dengan demikian, air sisa minuman pun tetap suci. Abu Bakar bin Munzir berkata, para ulama sepakat yang artinya atau ijma bahwa air sisa minuman hewan yang halal dimakan dagingnya dapat diminum dan digunakan untuk berwudu. Nah, jenis yang ketiga ini ada air sisa minuman keledai, burung, dan binatang buas. Status sisa air minuman keledai, burung, dan binatang buas ini adalah suci. Adapun dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bolehkah kami berwudu dengan air bekas minuman keledai? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, boleh, bahkan air sisa minuman semua binatang buas sekalipun. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Asy-Syafi'i, Darqutni, dan Baihaqi. Baihaqi berkata hadis ini memiliki beberapa jalur sanad yang bila digabungkan akan menguatkan kesahihannya. Selain itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpergian. Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang duduk dekat telaga miliknya. Umar berkata, apakah ada binatang buas yang minum air di telagamu pada malam hari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyela pertanyaan seraya berkata, wahai pemilik telaga, jangan kamu beritahu kepadanya, karena akan menyusahkan. Air yang sudah diminum binatang buas itulah rezekinya, sedangkan sisanya dapat kita minum dan suci. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Darqutni. Dari Yahya bin Sa'id ia berkata, Umar pergi bersama rombongan dan Ammar bin Ash termasuk dalam rombongan itu, sehingga mereka sampai di sebuah telaga. Ammar bertanya, wahai pemilik kolam, apakah kolam milikmu ini pernah didatangi binatang buas untuk meminum airnya? Mendengar itu Umar berkata, kamu tidak perlu memberitahukan perkara itu kepada kami, sebab kami biasa minum di tempat minumnya binatang buas, dan sebaliknya, binatang juga sering minum di tempat kami minum, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Malik dalam kitab Muwattah. Nah, jenis yang keempat ini ada air sisa minuman kucing. Air sisa minuman kucing ini statusnya juga suci. Sebagai landasan hal tersebut adalah hadis Kabsyah binti Ka'ab yang menjadi pelayan Abu Qatadah. Pada suatu ketika Abu Qatadah masuk ke rumahnya, sedangkan Kabsyah menyediakan air wudhu untuk Abu Qatadah. Dengan tiba-tiba, seorang kucing datang lalu memasukkan kepalanya ke dalam bejana dan meminum air tersebut. Kabsyah menceritakan, melihat hal itu, saya hanya tertegun kebingungan. Melihat Kabsyah dalam kebingungan, Al-Qatadah menegur, apakah kamu merasa heran, wahai anak saudaraku? Benar, jawab Kabsyah. Abu Qatadah lantas
berkata, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kucing bukanlah hewan najis, ia termasuk hewan jinak yang senantiasa berada di sekelilingmu. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan dan sahih. Bahkan Imam Bukhari dan yang lainnya mengategorikan sebagai hadis sahih. Dan yang kelima ini ada air sisa minuman anjing dan babi. Air sisa minuman anjing dan babi ini termasuk najis dan harus dijauhi. Adapun dalil atas kenajisannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing meminum air dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencuci sebanyak 7 kali. Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dengan reaksi yakni sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, yang salah satunya harus menggunakan debu. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.